Halo Sobat Corong ID. Berbicara mengenai kekuatan militer, maka tak lepas dari kebanggaan akan kekuatan dan armada tempur yang dimiliki Indonesia. Lantaran Global Firepower menempatkan Indonesia di posisi ke-16, sebagai negara dengan kekuatan militer dan armada tempur terhebat di dunia. Hal ini juga membuat Indonesia bercokol di urutan puncak, sebagai negara dengan kekuatan militer dan armada tempur terbaik di Asia Tenggara. Dengan begitu, secara langsung Indonesia telah membuktikan pada asing bahwa negaranya tak bisa dianggap remeh. Bahkan, jika dilihat dari data yang dibagikan oleh Global Firepower, sekelas penjajah di masa lampau seperti Belanda, tak lebih baik dari militer Indonesia saat ini. Bagaimana tidak, kekuatan tempur Belanda saat ini berada di posisi ke-37 dunia, masih kalah jauh dibanding kita. Nah, berbicara mengenai kekuatan militer dan armada tempur yang dimiliki Indonesia, kali ini admin akan membahas terkait kapal perang milik TNI Angkatan Laut. Sebagai negara dengan luas lautan yang lebih banyak ketimbang daratan, tentunya memiliki armada tempur laut yang mumpuni merupakan aspek penting bagi Indonesia. Maka dari itu, TNI AL dibekali dengan kapal perang super canggih untuk menjaga perairan kita. Bahkan, beberapa dari mereka tercatat sebagai alutsista yang banyak disegani oleh beberapa negara bos. Untuk kali ini, admin hanya membahas 3 kapal perang saja ya. Nah, kapal perang apa saja kah itu? Untuk yang pertama adalah KRI Ahmad Yani 351. Kapal perang ini merupakan ex-Belanda yang cukup melegenda, sebelum akhirnya dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, untuk melakukan tugasnya sebagai armada patroli. Kapal ini menjadi salah satu kapal perang milik TNI Angkatan Laut, yang tergolong ke dalam kapal perang jenis perusak yang memiliki peluru kendali. Dengan dibekali persenjataan berupa 8 peluru kendali permukaan ke permukaan, 2 senapan mesin 12,7 mm, serta 12 torpedo Honeywell Mk46. Lalu yang kedua adalah KRI Bung Tomo 357. Kapal ini juga menjadi salah satu kapal perang milik TNI Angkatan Laut, yang dikategorikan sebagai kapal perang patroli lepas pantai. Sahabat sekalian, kehadiran KRI Bung Tomo awalnya memang dibuat khusus untuk Angkatan Laut Brunei. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya Brunei menjualnya pada Indonesia. Dengan beragam persenjataan yang dimilikinya, salah satu senjatanya yakni meriam utama di bagian dek depan kapal, dilengkapi dengan Oto Melara Super Rapid Gun 76 mm. Serta 7 sensor yang berbeda dengan masing-masing kegunaan dan keperluannya. Tak pelak Indonesia langsung mengirimkan KRI Bung Tomo 357, untuk menghadapi kapal Coast Guard China yang mengganggu pengeboran minyak lepas pantai pada beberapa pekan lalu. Lalu yang ketiga adalah KRI John Lai 358. Sebagai kapal perang jenis Multi-Role Light Frigate, yang diproduksi oleh BAE Systems Maritime Naval Ships. Kapal perang ini mulai menjadi bagian dari Angkatan Laut TNI sejak tahun 2014. Dengan dilengkapi sistem persenjataan seperti radar navigasi, surveillance, tracker senjata untuk mengendalikan arah dan elevasi secara akurat, kapal perang ini berhasil menangkap kapal tanker buronan pemerintah Kamboja bos. Nah, jadi sistem persenjataan yang dimiliki kapal perang ini sudah tidak diragukan lagi ya, untuk menjaga wilayah perairan Indonesia. Nah, jadi itu dia 3 kapal perang andalan TNI AL yang berhasil membuat segan beberapa negara di dunia ini. Meskipun begitu, melihat armada laut Indonesia saat ini kayaknya masih kurang ya bos. Indonesia masih perlu alutsista canggih lainnya, untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman yang bisa saja terjadi di masa depan kan? Selain itu, untuk mengimbangi peningkatan alutsista, para prajurit TNI Angkatan Laut juga dituntut menunjukkan profesionalitasnya, dalam menguasai pengoperasian berbagai alutsista berbasis teknologi canggih itu kan? Kalau menurut kalian gimana nih? Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Sekian dari admin, terima kasih.